Dilansir dari laman resmi zonajakarta.com, Indonesia tengah berupaya mendapatkan rudal balistik. Rudal balistik yang akhirnya mencuri perhatian Indonesia adalah Han. Menariknya, rumor kedatangan rudal balistik Han ini ternyata sudah ramai sejak akhir tahun lalu. Lebih menarik lagi, Indonesia sudah teken kontrak pengadaan rudal balistik tersebut. Han adalah rudal balistik besutan pabrikan Roketsan asal Turki. Selama ini Roketsan memang kerap dimintai militer Turki memproduksi senjata ataupun rudal untuk armada tempurnya. Melansir Anadolu Agency, ekspor perdana Han ini akan segera diregulasikan ke Indonesia. Han sebenarnya rudal balistik hasil modifikasi Turki dari rudal lain. Sebelumnya, Turki ingin membeli rudal balistik jarak pendek dari negara-negara NATO. Tapi karena satu dan lain hal, permintaan Turki itu ditolak. Turki akhirnya putar otak dan memilih negara non-NATO sebagai distributor rudal balistik. NATO tidak mengindahkan permintaan itu dan membuat Turki mencari rudal balistik dari negara luar untuk memproduksinya dalam negeri, teran Military Today. Akhirnya Han lahir pada tahun 2017 dan melakukan uji perdananya pada 2019 di Irak. Sudah disebutkan di atas, Han bukanlah benar-benar asli buatan Turki. Karena beberapa komponen di dalamnya berasal dari negara-negara lain. Mulai dari Cina, yang ternyata menjadi blueprint rudal balistik Han tersebut. Mengutip Military Today, Han ternyata terinspirasi dari rudal balistik M20 Cina. Selanjutnya, sasis dari Han ternyata berasal dari Belarus yang membawa 2 tabung untuk rudal balistik itu. Han dibawa oleh sasis MZKT 7909 Belarus baru dengan konfigurasi penggerak 8x8. Truk besar ini ditenagai dengan mesin diesel turbocharged TMZ 84631-10 yang menghasilkan 525 HP. Dengan kombinasi penggerak 8 roda dan mesin jumbo, dia dapat menempuh segala rintangan off-road. Seperti kebanyakan sasis pembawa rudal, MZKT 7909 juga dilapisi baja sebagai pelindung awak di dalamnya. Secara keseluruhan, pengoperasian rudal balistik ini membutuhkan 4 orang. Setelah dikembangkan Roketsan, Han meluncur secara vertikal dengan jangkauan serang mencapai 280 km. Rudal balistik Han ini membawa hulu ledak konvensional seberat 470 kg. Fungsi krusial dari Han adalah menyasar kendaraan lapis baja, lapangan udara, pos komando, sistem pertahanan udara, dan fasilitas pendukung lainnya. Tapi dalam kondisi kritis, rudal balistik ini dapat diperuntukkan sebagai dukungan bom alternatif. Sebagai sistem rudal modern, Han dilengkapi dengan GPS dan sistem navigasi inersia. Dengan itu, Han bisa berubah arah setelah diluncurkan, artinya dia bisa menyasar target bergerak. Indonesia sendiri akan bekerja sama dengan Turki untuk membuat rudal balistik Han ini. Artinya, Indonesia tidak hanya beli namun juga diajari cara membuatnya. Jika semua berjalan lancar, kedepannya Indonesia akan memiliki kemampuan membuat rudal balistik sendiri. Namun siapa sangka, upaya Indonesia memiliki rudal balistik Han ini membuat khawatir Amerika Serikat. Pasalnya, Indonesia bukanlah bagian dari Missile Technology Control Regime. Negara non-MTCR tidak diperbolehkan memiliki kemampuan senjata nuklir dan beberapa persyaratan lain. Contohnya, negara non-MTCR tidak boleh memiliki rudal dengan daya jangkau di atas 300 km. Sedangkan Indonesia bisa saja membuat rudal balistik Han memiliki jangkauan lebih dari itu. MLTCR adalah rezim multilateral yang memuat suatu kebijakan pembatasan atau pengendalian misil beserta teknologinya. Tujuannya adalah mengurangi risiko penyebaran nuklir serta mengawasi alih peralatan dan teknologi yang dapat berperan ke arah sana, jelas jurnal Japan. Terdapat 2 cara yang bisa Indonesia ambil untuk mengakali MTCR dan ini membuat khawatir Amerika Serikat. Pertama, Indonesia bisa nekat dengan tidak mengikuti aturan MTCR dan pada akhirnya mendapat sanksi. Atau cara kedua yang paling logis, Indonesia menempatkan rudal balistik di setiap perbatasan negara. Tujuannya adalah untuk mendongkrak jangkauan tembak rudal tersebut. Dengan demikian, Indonesia bisa dengan mudah menjangkau wilayah Singapura bahkan Australia sekalipun dan ini yang buat Amerika Serikat takut.
Amerika Serikat yang memprakarsai berdirinya MTCR mulai mencurigai upaya Indonesia buat rudal balistik Han. Terdapat resiko dalam program ini, seperti tekanan eksternal jika Indonesia terlalu ambisius mengembangkan rudal balistik. Upaya ini akan memicu sanksi dari negara-negara Asia Barat yang tidak ikut campur dalam masalah ini. Karena mengingat Indonesia tidak terikat dengan MTCR, terang 21 St. Century Asian Arms Race.